Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Budi Wijaya, mahasiswa PPG Angkatan 3, Kampus Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Program Studi Pendidikan Sejarah. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Tolong pimpin doa. Saya minta Tanto, silakan Tanto. Oke, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, oke. Sebelumnya saya tanya dulu ya, bagaimana kondisi sinyal di sana? Baik semua ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik ya. Oke, syukurlah. Sudah siap semua ya? Sudah siap semua? Siap, Pak. Ya, Pak. Oke. Siap, Pak. Seperti biasa ya. Angkat jempolnya. Oke. Kita senyum 5 detik ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, bagus. Ya. Oke. Lagi ya. Tangan di atas. Seperti ini. Ini, Pak. Oke. Tunjuk kanan. Ya, Ini. pegang hidung. Tepuk tangan. Terus angkat jempolnya buat semua. Oke, bagus. Oke, masih ingat pertemuan kemarin ya? Materinya tentang masa beraksara ya, masih ingat ya? Alhamdulillah ingat, Pak. Oke, ya. Kalian walaupun di masa pandemi seperti ini tetap semangat belajarnya, jaga protokol kesehatannya. Oke, tetap semangat ya. Oke, pesan Pak Budi. Iya, Pak. Belajar setiap malam berbanyak teman positif, ibadah. Jangan berzina. Boleh cita-cita, jangan berzina. Jempol lagi, senyum lagi. Iya, Tanto, senyum Tanto. Wah, ini Tanto. Iya, banyak kuota sudah Tanto. 15 juta Tanto ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai materi, saya pengen nampilkan ini ya. Kelihatan nggak ini semuanya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Oke. Kelihatan, Pak. Pertanyaannya, gambar pertama ini gambar apa ya? Ada yang tahu nggak? Jangan jawab, Pak. Ya, Gilang silakan. Gambar Bapak di candi, Pak. Oke, Gilang. Candi apa Gilang kira-kira Gilang? Candi Prambanan, Pak. Candi Prambanan. Oke, bagus. Kasih jempol buat Gilang. Bagus. Ya. Oke. Gambar kedua.
Nah, gambar apa ini? Pak, izin menjawab, Pak. Ya, silakan Tria. Candi Borobudur, Pak. Iya, gambar Candi Borobudur. Bagus, kasih jempol buat Tria. Keren, bagus. Nah, pertanyaannya saya pengen tanya sama kalian nih. Gambar pertama atau gambar kedua, candi mana yang bercorak agama Hindu? Silakan yang bisa jawab. Izin jawab, Pak. Siapa? Okto ya? Okto, Pak. Mana Ini Oktonya? Oh ya, silakan Okto. Ya, gambar nomor berapa Okto? gambar nomor 2, Pak. Gambar nomor 2, Pak. Candi Borobudur. Oh, ini ya. Ini yang bercorak agama Hindu ya Okto ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kasih jempol dulu buat Okto. Ya, apresiasinya berani mencoba. Ya, bagus Okto. Saya benarin ya Okto, nggak apa-apa. Yang gambar Iya, Pak. nomor 2 ini Candi Borobudur ini bercorak agama Buddha. Sedangkan gambar yang pertama ini adalah Candi Prambanan yang bercorak agama Hindu. Oke, pertanyaannya buat kalian semua. Siapa dan bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Oke. Ini materi kita hari ini adalah ini. Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan ini adalah menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian menganalisis pendapat teori yang paling tepat dari beberapa teori yang ada tentang proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian di keterampilan kalian juga menyajikan karya tulis tentang teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta menentukan teori yang paling tepat terkait masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajarannya, kalian setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan dapat melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan menganalisis pendapat teori yang paling tepat dari beberapa teori yang ada tentang proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia, serta terampil menyajikan karya tulis tentang teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan menentukan teori yang paling tepat terkait masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia dengan bekerja sama, mandiri, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Sekarang, kalian akan saya tampilkan video, kalian tonton, kalian cermati, kalian amati, ya. Jikalau ada pertanyaan nanti disampaikan, ya. Simak, mati dan tonton baik-baik. Ya, Pak. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada episode kali ini kita bakalan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja. Teori pertama, teori Waisya.
Teori yang dikemukakan oleh N.J. Krom ini menyebutkan bahwa golongan Waisya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, dan melalui perkawinan tersebut mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Waisya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun, fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Mendasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini juga memiliki sanggahan guys. Meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda, namun terdapat pantangan di mana para Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia pastinya harus menyeberangi lautan ya guys. Teori Kesatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Canbos, Ramesh Chandra Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan kesatria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan kesatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh Bosch dan George Squedes ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat
menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wahyu, hati-hati Wahyu ya. Duduknya yang nanti yang sopan ya, nggak apa-apa. Oke. Ya Pak, maaf Pak. Ya nggak apa-apa. Oke. Dari video yang kita tonton sama-sama, apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke, Cindy silakan. Tolong dimatikan mikrofonnya semua. Ya, Cindy silakan Cindy. Pak, kalau yang menyebarkan agama Buddha ke Indonesia siapa Pak? Apa nama teorinya Pak? Oh, itu tadi siapa yang menyebarkan agama Buddha di Indonesia ya? Indonesia. Oke, kalau di Indonesia siapa? Oke, bagus. Kasih jempol buat Cindy. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ronald. Pak, Ya. menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia pakai perang lah Pak? Apakah menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia menggunakan perang? Oke, pertanyaannya saya kumpulkan semua ya, karena kalian yang nanya, nanti kalian juga yang menjawab ya. Kalian mencari jawabannya. Oke, kasih jempol dulu buat Ronald. Bagus. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin dulu Pak. Ya, silakan. Gila. Berarti pedagang di India selain berjualan, mereka sambil menyebarkan agama Hindu ke Indonesia loh Pak. Oke. Berarti itu teori Waisa tadi ya. Oke. Ya Pak. Pertanyaannya bagus, kasih jempol buat Gilang. Oke, bagus. Ya. Nah, sekarang kalian, kita keluar dari Zoom ini, kita keluar dari Zoom meeting. Nanti akan saya share LKPD, lembar kerja. Kalian jawab sesuai kelompoknya. Kelompoknya juga sudah saya bagi. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian tadi. Kemudian ada bahan ajar, ada PowerPoint, ada sumber videonya. Ya, semua materi itu saya share juga di Google Classroom. Nah, silakan diskusi, silakan jawab di forum Google Classroom. Bisa dipahami? Oke, kasih jempol buat kalian semua. Bisa Pak. Oke, bagus. Setelah kita selesai diskusi, kita kemudian presentasi. Mungkin itu saja. Ya, selamat berdiskusi. Kita keluar dari Zoom dulu ya. Kembali lagi bergabung di Zoom. Jempol buat kalian semua dulu dong. Ya, jempol. Bagus. Sudah saya lihat ada yang diskusi. Ya, kalian kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 di forum diskusi di Google Classroom. Ada yang mencoba mendownload
bahan ajarnya, PowerPoint-nya untuk kalian didiskusikan. Ya, kalian sebenarnya juga boleh mencari sumber lain selain itu ya. Bagus. Oke. Ya, Pak. Saatnya Iya, Pak. kita presentasi. Saya minta presentasi kelompok 1 untuk menjawab soal nomor 1. Silakan, siapa mewakili kelompok 1, silakan. Oh ya, Cindy. Aulia, silakan Cindy. Baiklah, kami akan menjawab soal nomor 1. Ya. Bagaimana peran teori Ksatria dan Waisa serta Dharma Duta dalam penyebaran agama Hindu-Buddha? Jawabannya, teori Ksatria menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit Ksatria. Teori Ksatria dicetuskan J.L. Mons, F.D.K. Botch, dan R.C. Majumdar, R.C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun, teori ksatria yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar tidak didukung oleh data yang memadai. Selama ini, belum ada bukti arkeologis yang menunjukkan adanya ekspansi prajurit India ke Indonesia. Kemudian teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut N.J. Krom, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia di bawah kaum pedagang dari India. Pedagang India tersebut menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Kemudian Dharma Duta, misi penyiaran agama Buddha. Dharma Duta secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu Dhamma, artinya ajaran Buddha, sedangkan Duta, petugas atau pengamban. Dharma Duta berarti pengamban dan petugas Dhamma. Dharma Duta dalam terminologis Buddhis dikenal sebagai penyebaran atau pengkhotbahan Dhamma. Dharma Duta dilaksanakan pertama kali pada masa pemerintahan Raja Asoka dengan mengirimkan 9 kelompok Dharma Duta ke 9 penjuru Dharma Duta. Bertujuan supaya ajaran Sang Buddha tetap lestari. Sudah, Pak. Oke, bagus. Kasih jempol buat Cindy Aulia kelompok 1. Senyum kalian semua. Iya, bagus. Itu. Nah, hilang senyumnya luar biasa ya. Semangat sekali ya. Ya, oke. Yanti, Rivaldo, Amelia, Ayubi, Wahyu, Okto, Tria, Erinta, Cindy, Santi, Carmila, Tanto, Radiansa, Ronald, Gilang, semuanya selalu semangat ya. Oke. Bagus sekali presentasinya. Silakan ada tanggapan dari kelompok lain untuk menanggapi kelompok 1, silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa tuh? Oh, Okto. Ya, silakan Okto, Pak. Okto. Silakan Okto. Menurut kelompok kalian, seberapa besar pengaruh Waisa terhadap penyebaran agama Hindu? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang langsung dijawab? Silakan kelompok 1. Siapa yang menjawab? Pak. Siapa tuh? Izin menjawab, Pak. Oh, Radiansa ya, yang mewakili. Silakan Radiansa. Pengaruhnya cukup besar dikarenakan golongan Waisa menikah dan menetap dengan penduduk setempat dan menyebarkan agama Hindu. Oke, itu tanggapannya ya Radiansa ya. Oke. Gimana Okto tanggapan dari kelompok 1? Jelas ya Okto ya? Jelas, Pak. Oke, kasih jempol dulu buat kita semua. Ya. Benar apa yang dikatakan oleh Radiansah tadi. Ya, Waisa itu mereka pedagang, mereka datang ke Nusantara, kemudian berdagang sekaligus menyebarkan agama Hindu, kemudian mereka menikah, lalu menetap di sana. Nah, menikahnya kan dengan orang Nusantara. Mungkin pada saat itu kepercayaannya masih animisme dan dinamisme ya. Namun mungkin karena suaminya Hindu, ya akhirnya istrinya ikut Hindu dan nanti punya anak Hindu dan akhirnya menyebar seperti itu ya simpelnya. Oke, kelompok
presentasi selanjutnya kelompok 2. Dipersilakan siapa mewakili kelompok 2, silakan. Oh, Tria. Oke, silakan Tria. Baiklah, kami akan menjawab soal nomor 2, kaitan prasasti Nalanda dengan teori arus balik. Jawabannya adalah teori arus balik adalah teori yang menyatakan bahwa orang Indonesia yang berperan penting dalam penyebaran agama Hindu ke Indonesia. Teori ini berpendapat bahwa orang Indonesia pergi belajar tentang Hindu ke India, lalu menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh PDK Bots. Bukti-bukti dari pendapat di atas adalah adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Balaputradewa atau Raja Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Dengan demikian, setelah para tokoh atau pelajar untuk menuntut ilmu di sana, mereka balik ke Indonesia. Merekalah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, kasih jempol buat Tria kelompok 2. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 2? Kalau jelas, bisa jempol semua? Oh ya, sepertinya jelas ya, sudah jelas apa yang disampaikan dari kelompok 2. Betul sekali, teori arus balik itu intinya orang Indonesia, mereka ke India belajar agama, ya, Hindu maupun Buddha, lalu kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkannya. Nah, intinya seperti itu. Oke, bagus. Silakan selanjutnya kelompok 3. Oke, Tanto, silakan. Baiklah, kami akan menjawab soal nomor 3. Apa kelebihan dan kelemahan teori Brahmana? Jawabannya, kelemahan teori Brahmana dalam tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberangi lautan. Sedangkan kelebihan teori Brahmana di Indonesia, banyak prasasti Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Udah, Pak. Oke, bagus. Kasih jempol buat Tanto. Ya, pertanyaan? Tanggapan kelompok Izin 3, bertanya, silakan. Pak. Ya, silakan Gilang. Kelompokmu, apakah tidak ada kasta selain Brahmana yang bisa menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava? Terima kasih, Pak. Ya, silakan tanggapannya kelompok 3. Pertanyaan yang bagus. Pak, izin Ya, menjawab, Santi. Pak. Ya, silakan Santi. Tidak ada ya, karena hanya kaum Brahmana saja yang bisa membaca kitab suci Weda, dan hanya mereka pula yang bisa mengerti secara utuh ajaran tersebut. Bahkan Vanur juga mengemukakan bahwa kaum Brahmana diundang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga mereka mendatangkan kaum Brahmana untuk dijadikan guru mengajar agama kepada para raja dan juga masyarakatnya. Penguasa di Indonesia juga mendatangkan kaum Brahmana untuk dijadikan purohito atau bisa disebut dengan penasehat raja. Dengan ini mereka juga lebih mudah untuk menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Bagus sekali, kasih jempol buat Santi. Tanggapannya bagus sekali. Ya, gimana? Gilang yang nanya. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Santi ya. Walaupun tadi ada kelemahannya, di situ disebutkan Brahmana tidak bisa melewati laut. Namun pernah juga satu referensi saya pernah baca, ada namanya Resi Agastya. Sepertinya itu seperti dari kaum Brahmana juga pendeta. Dia menyebarkan agama Hindu itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya benar hanya kaum Brahmana tuh yang menguasai bahasa Sanskerta sama Pallava. Dan kemudian ketika
seorang raja itu memeluk agama Hindu, otomatis biasanya rakyat itu akan mengikuti. Nah, misalkan Raja Kutai itu agama Hindu, nanti rakyatnya semuanya akan beragama Hindu. Makanya sampai muncul nanti kerajaan Hindu, Buddha di Indonesia. Ya, sampai mereka nanti membuat candi, kan seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir kelompok 4, presentasi, silakan. Mewakili kelompok 4. Oh, Gilang, ya silakan Gilang. Ya, Pak. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan soal nomor 4. Apa kelemahan dan kelebihan teori kesatria? Kelemahan teori kesatria yaitu para kesatria tidak memahami bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa dan tidak didukung oleh data yang memadai. Selama ini belum ada bukti arkeologis yang menunjukkan adanya ekspansi prajurit India ke Indonesia. Kelebihannya, kaum kesatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang ke seluruh dunia. Sudah, Pak. Oke, bagus. Kasih jempol buat kelompok 4. Buat Gilang yang mewakili juga. Silakan, ada tanggapan kelompok 4? Atas presentasi kelompok 4. Oh ya, Okto. Silakan, Okto. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Okto. Ya, Pak. Menurut kelompok kalian, siapa saja tokoh pencetus teori kesatria? Terima kasih. Oke. Silakan tanggapannya kelompok 4. Siapa? Menjawab. Mewakili kelompok 4. Saya, Pak. Oh, Ronald. Silakan, Ronald. Ada JL Mons, FDK Bots, RC Majundar, Mokerji, dan CC Burk. Ya, itu ya. Oke. Gimana, Okto? Tanggapannya? Ada yang terlewatkan? Jelas, Pak. Oke, Jelas, bagus. Pak. Kasih jempol. Nggak ada, Pak. Ya, bagus. Benar sekali tadi yang disebutkan si Ronald. Jadi RJ Mojudar sama JL Mons itu yang teori kesatria ya. Walaupun faktanya secara arkeologis belum pernah ada. Walau alam ya, nanti kalau ditemukan bukti baru ya. Para prajurit India itu datang untuk Indonesia untuk membuat koloni atau membuat pemerintahan baru di Nusantara. Oke, bagus sekali semuanya presentasinya. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Ya, walaupun tidak terdengar, tepuk tangan buat kita semua. Ya, oke. Jempol lagi, senyum lagi. Jempol lagi, senyum lagi. Ya, bagus. Nah, sekarang bisa nggak kalian mengambil kesimpulan pelajaran pada hari ini? Siapa yang mau mencoba mengambil kesimpulan pada hari ini? Silakan. Iya. Saya, Pak. Ya, Ronald. Silakan, Ronald. Simpulannya, ada 5 teori masuknya agama Hindu, Buddha ke Indonesia. Di antaranya teori Brahmana, teori kesatria, teori Waisya, dan teori Sudra, dan teori arus balik. Ya. Dan terdapat Dharma Duta dalam penyebaran agama Buddha. Iya. Teori yang paling tepat dalam penyebaran Hindu-Buddha yakni teori Brahmana. Karena hanya kaum Brahmana yang menguasai bahasa Sangsekerta dan Palawa. Oh. Sekian dan terima kasih. Bagus sekali, kasih jempol buat Ronald. Ya, nice, mantap, Ronald. Iya, betul ya. Apa yang disimpulkan oleh Ronald. Jadi teori Hindu-Buddha dari Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, kemudian arus balik. Nah, 5 teori itu ya. Kemudian ada Dharma Duta untuk menyebarkan agama Buddha. Sebenarnya yang paling tepat itu ada kelemahan kelebihan juga sebenarnya. Cuman kita tahu bahwa yang menguasai bahasa Sangkerta dan huruf Palawa itu ya dari kaum Brahmana. Jadi teori Brahmana yang disinyalir paling mendekati paling tepat ya, seperti itu. Oke, nilai-nilai apa nih yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini? Ya,
Jadi kalian bisa lihat bahwa akibat agama Hindu dan Buddha di Indonesia berkembang, munculnya kerajaan dan munculnya candi-candi. Tadi ada candi Prambanan dan candi Borobudur ya. Nah, itu bukti bahwa adanya perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, kita sebagai manusia, nah kita juga harus memiliki karya. Apa dampaknya kita nih bagi Indonesia atau bagi keluarga kita tuh apa gitu. Kalau Hindu Buddha dia datang, munculnya ada candi, kemudian ada nanti kerajaan ya di pertemuan berikutnya nanti. Nah, adanya kita nih apa manfaatnya? Misalkan ada dosen saya namanya Prof. Ersis ya, Warman Syahbaz. Beliau itu menghasilkan bukunya banyak sekali, luar biasa. Dia nulis. Nah, karya beliau buku, kemudian ada juga Pak Heri, ada Ibu Yanti juga, dan itu juga mereka menghasilkan buku. Kalau saya pribadi masih belum bisa menghasilkan buku, tapi sudah berusaha untuk menghasilkan video pembelajaran di YouTube ya. Ya, jadi itu hasil saya gitu kan, seperti itu. Ya, video-video, dan alhamdulillah sudah kalian subscribe. Mantap, terima kasih ya. Sudah mencapai 7 juta subscriber ya. Oh enggak ya, bercanda. Amin. 735 ya. Amin, Ya. amin. Nah, itu karya kalian apa? Ya, supaya ada maknanya, supaya kalian tuh berkembangnya buat keluarga kalian, buat Indonesia tuh apa? Nah, seperti itu ya. Nah, nilainya. Oke. Iya, Pak. Baliknya, pertemuan pada hari ini bagus semua. Namun dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ketika diskusi, saya lihat yang aktif hanya beberapa itu saja. Saya minta yang lain juga turut aktif. Ya, yang belum nanya nggak apa-apa, mungkin masih malu. Lain kali minggu depan lebih aktif lagi ya, berusaha untuk berani bertanya, nggak apa-apa. Kemudian tadi ada yang kurang fokus, ada yang celananya ternyata pakai celana pendek ya. Saya minta hati-hati ya, dijaga tata keramanya ya. Ya, nggak apa-apa, bagus. Oke. Kemudian saya apresiasi bagi yang bertanya, bagi yang menjawab, bagi yang berani aktif ya. Insya Allah semuanya aktif kok ya. Jempol buat kita semua. Ya, Pak. Ya, oke. Nah, pertemuan hari ini apakah ada masukan? Sudah jelas semua ya? Jelas, Jelas. Oke. Nah, sekarang karena ini sudah mau habis ya jam pelajarannya, nanti setelah kita tutup kalian akan kerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, tugasnya untuk di rumah besok lagi, tolong baca materi-materi tentang kerajaan Hindu Buddha nanti yang akan saya share di Google Classroom buat materi pertemuan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Nah, sebelum tutup, saya minta pimpin doa Okto lagi. Silakan Okto. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi atas kegiatan pada hari ini. Sekali lagi saya terima kasih banget. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Salam buat keluarga. Ya, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.